di persidangan terdakwa dengan sejumlah PT telah sudah saling memaafkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa juga pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 1 kuhap, maka terdakwa biaya perkara adanya tuduhan kepada terdakwa. Menimbang pada akhirnya majelis hakim menyadari kebenaran dan keadilan hakiki adalah milik Tuhan yang Maha Adil dan Maha Benar, maka majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akan menyampaikan kalimat Allahumma inni a'udzubika an adila au udola au azila au zala au azima au uzlama au ajala au muhala alaiya, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari kesesatan atau tersesat, dari kekeliruan atau terpleset, kezaliman atau terzalimi, kebodohan atau terbodohi. Memperhatikan pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 351 ayat 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Nomor 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa Irjen Polisi Dr. Syafruddin Gunawan Partai Demokrasi telah terbukti secara sah dan meringankan bersalah bukan tidaknya penganiayaan dan pembayaran secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa Irjen Polisi Dr. Syafruddin Gunawan tersebut dan pidana penjara selama 5 bulan dan 15 hari. Menetapkan barang bukti barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan nomor 2341 Penpersib 27 Medan Selatan dikembalikan kepada Kevin Darmawan melalui saksi BK Asep Maudi. Satu buah gembok warna putih sebiru meter 10 mm, satu buah mata putih warna putih dengan gantungan kain warna biru vulkan nomor 17, satu buah gembok warna silver dengan tanda 14, satu buah mata putih warna putih dengan tanda 14, satu helai kain gorden warna biru nomor kembang, satu buah tongkat kain warna abu hijau, satu buah ember plastik warna merah memestar, satu pasang sandal Solo warna hitam. Barang bukti poin 12 sampai dengan poin 19 dikembalikan kepada Imam Solo melalui saksi berita Asep Pamudi. 2. Barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan nomor 2342 satu perangkat DSP plus driver merek Sandes 64 GB warna hitam merah. Barang bukti poin 21 dikembalikan kepada Kevin Darmawan melalui saksi berita Asep Pamudi. 1 buah kaos tanpa lengan warna 20 motif gambar drop light sweat. 1 buah kaos lengan panjang warna kuning motif gambar motorcycle wave for speed. 1 buah kaos tanpa lengan warna hitam motif gambar Trump. 1 buah kaos lengan pendek warna biru. Barang bukti 2.2 sampai dengan poin 2.5 dirampas sebelum misalkan. Kegiatan dia perkara kepada korban sejumlah Rp5.000. Kemudian diputuskan dalam rapat pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Julian SMH sebagai Ketua Majelis, Elza SMH dan Andi Suasana SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan berupa hukum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim anggota dibantu panitera pengganti, dihadiri penumum di hadapan terdakwa dan penasihat hukumnya. Demikian saudara terdakwa, putusan sudah diambil. Tentu saudara punya hak termasuk penumum dalam tempo 7 hari ya, sejak putusan diucapkan. Apa kamu menyatakan sekarang atau pikir-pikir saudara menentukan yang benar?
Romo. Baik, dengan demikian rangkaian persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Richard Polisi nomor 6 Karet telah dinyatakan selesai dan Bang, sini bang, depan Pak, sini Pak. 5 bulan 15 hari. Bang, sini bang. Berapa tadi? Ya, siap. 5 bulan. 5,5 bulan. 5 bulan, bulan. 15 hari. 5 bulan 15 hari. Iya, 5,5 itu. Iya. Sama aja kan 5,5. Iya benar Pak. Iya betul. Gimana Pak divonis? Mundur dikit yuk. Nah, sip. Iya, itu kan sudah melalui pertimbangan hakim yang tadi sudah kita dengar. Hakim memutuskan begitu dan sebagainya. Ya. Dan saya juga tahu bahwa sadar, paham bahwa tindakan itu telah terjadi dan saya lakukan seperti apa yang disampaikan dengan niat sengaja. Yang disampaikan hakim tadi benar. Niat itu karena dipicu adanya provokasi oleh si penista agama KC. Saya nggak ada masalah. Saya penegak hukum kok, paham, ya. Dan risiko itu saya ambil. Karena apa? Yang paling penting tidak ada lagi penista agama yang melakukan aksinya di hari ke depan. Tidak ada lagi, berhenti dan terbukti apa yang saya lakukan tahun lalu ada dampaknya. Tidak ada lagi yang muncul. Tidak ada lagi. Harusnya sebegitu. Harusnya pemerintah yang turun, bukan saya. Oke? Ya, dan saya terima kasih kepada dukungan semua pihak. Rekan-rekan, teman-teman yang menyatakan dukungannya. Moral kepada saya demi menunjukkan bahwa kita beriman. yang lain lagi. Pahamlah bahwa itu semua cuman hanya merusak persatuan kesatuan umat. Tidak ada yang mau. Kalau memang betul kita Pancasilais dan pengen persatuan berdiri di dalam kehidupan bernegara, tidak ada lagi yang berani melakukan pelecehan begitu. Tidak harus menunggu Napoleon baru yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini kepada penista agama. Harusnya semua pihak yang bertanggung jawab, yang punya tupoksi, bertindak, mencegah, jangan ngomong tok. Allahu Akbar. Itu, ya. Dan saya cuma contoh. Saya pengen lihat ada reaksi nggak selain itu. Saya tidak punya maksud apapun lain kecuali pembelaan akidah saya. Tidak ada maksud politis apapun, tidak ada. Wong saya sebagai penghuni rutan kok pada waktu itu. Jangan dikait-kaitkan ke sana. Dan saya berpikir juga mungkin ini semua adalah cara Tuhan Allah membantu, mendukung, membukakan, menyelamatkan saya dari kekufuran yang akhir-akhir ini terjadi. Ya, saya dimasukkan di tempat ini. Nampaknya Allah sedang menyelamatkan saya, menyelamatkan dari kekufuran yang sekarang kita jadi tontonan kita bersama. Ya, ya, begitu. Semangat terus. Ya, jeruji tidak akan menghancurkan mental saya, apalagi fisik saya. Saya tetap tegak. Begitu. Maksudnya kekufuran yang mana nih Pak? soal kasus polisi sekarang Pak. Sekarang atau bagaimana nih Pak? Kekufuran yang mana? Iya. Publik, masyarakat yang bertanya lebih tahu daripada saya. Spesifik Pak. Spesifik. Allah. Biasanya Pak. Udah pada tahu. Kita kan sama-sama lihat berita. Iya, udahlah. Ini dan saya selamat tuh dari itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terlibat hal begitu. Hal-hal kotor dan kufur itu. Ya.
Terima kasih. Tapi kalau sidang etik pekan depan berarti ya Pak ya? Bagaimana? Untuk sidang etik pekan depan ya terjadwal ya Pak? Siapa bilang? Kalau enggak. Siapa bilang? Konfirmasi aja Pak. Konfirmasi. Silakan tanya kepada Polri. Ke Mabes Polri. Bukan tanya sama saya kan cuma objek. Tanyakan sama mereka, apa betul? Seperti itu. Ya? Saya bagaimana? Oh, saya ini Bayangkara kok. Sampai sekarang belum ada itu informasi seperti itu. Pertanyaannya di mana? Kalau bila ada sidang etik gimana? Kepada saya. Ya. Saya Bayangkara, saya akan laksanakan semua dari awal dari tahun 2020 sudah saya tunjukkan kita Bayangkara yang bertanggung jawab secara hukum, bukan lari, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Begitu. Apalagi melimpahkan kesalahan pada orang lain. Iya. Menyeret-nyeret. Nah, bukan kita dong itu. Begitu ya. Ini tambahan dong ini. Saya kira ini ada hal-hal yang telah kita ketahui dan sama-sama kita saksikan dalam persidangan. Tentu ada hal yang mendasar perbedaan pandangan kita dengan majelis. Tentu itu juga yang akan menjadi kajian kita bersama-sama dalam waktu 1 minggu itu. Makanya kita tadi menyatakan Pak Napoleon pikir-pikir seperti itu. Karena ada hal-hal yang menurut kita berdasarkan fakta persidangan kelihatannya tidak pas dan tidak cocok. Yang pertama adalah sebagaimana dikemukakan tadi, pisum and repertum yang digunakan itu adalah, yang kedua itu adalah pisum and repertum yang kejadian pada peristiwa malamnya, bukan pada siang hari. Yang kedua adalah unsur-unsur sebagaimana kita sampaikan dan terbukti sebenarnya terungkap dalam fakta-fakta persidangan, seluruh saksi-saksi dan bukti-bukti baik keterangan ahli tentunya tidak memenuhi rumusan pasal 351. Karena 351 itu terdiri dari beberapa ayat dan ada hubungannya sesungguhnya dengan pasal 352. Buat ada pasal 352 kalau rumusannya semuanya diborong ke dalam pasal 351. Ini kan semuanya seolah-olah penganiayaan pun diborong dalam pasal 351. Padahal ada kualifikasinya. Ada pasal 351, ada 352. Kalau semuanya diborong pasal 351, kita buang saja pasal 352 itu. Pasal 352 itu masih existing, masih ada dan masih berlaku. Oleh karena itulah kami menyatakan sesungguhnya tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini sebagaimana rumusan yang didakwakan oleh jaksa maupun tuntutan yang dilakukan oleh jaksa, yaitu pasal 351. Dan di pertimbangan hakim juga menyatakan terdakwa hanya melumuri dengan menempeleng. Dari dua kegiatan atau dua perbuatan terdakwa ini sesungguhnya tidak bisa dirumuskan pasal 351. Maksudnya ada rumusannya pasal 352. Kalau 352 tidak didakwakan, oleh karenanya maka sesungguhnya terdakwa ini harus dibebaskan dari hukumnya dan paling tidak setidak-tidaknya dilepas dari skala tuntutan. Tapi sama-sama kita mengetahui bahwa majelis sudah memutuskan 5 bulan 15 hari atau 5 bulan setengah seperti itu. Oleh karena itu kita lihat dalam putusan-putusan lain tadi dikaitkan seolah-olah bersama-sama. Nah, pada pihak-pihak yang lain, pelaku-pelaku yang lain dituntutnya rendah dan hukumnya juga rendah. Padahal mereka yang mengakibatkan luka-luka dan lebam-lebam itu sendiri. Nah, jadi ini memang kaitannya berurut. Yang lainnya ada dihukum 3 bulan, 4 bulan, Pak Napoleon 5 bulan. Jadi ini 345 bukan 303 lain lagi kan 303. Ini 345 bukan 303. Jadi Pak Napoleon tadi diselamatkan tadi dari yang hal-hal tadi disebutkan. Dianggap komandannya saya. Dianggap komandan. Padahal kan tidak pernah memerintahkan, kan bertanggung jawab. Yang lain seperti itu. Satu hal lagi, ini bukti bahwa yudikatif diintervensi oleh eksekutif. Karena secara ilmu hukum oleh Bung Yani sudah sangat jelas yang harus dikenakan misalnya pasal 352. Itu penganiayaan ringan, bukan berat. Yang kedua dari sudut pandang agama, ini kan mujahid. Dia ini bela agama loh, bukannya main-main. Jadi problem seriusnya jadi jurisprudensi mujahid membela agama dihukum. Itu menurut saya kezoliman tersendiri dari hakim. Itu kan diakui juga oleh hakim akibat dari penistaan itu membuat reaksi yang dilakukan oleh jahit. Ya, kalau itu logika itu yang dipakai harusnya bebas. Negeri kita itu bukti telah terintervensi, masih kalah
dengan eksekutif. Nah itu. Kira ada yang lain? Kalau udah cukup, ada pertanyaan lain? Kita yang paling penting adalah tugas aparat penegak hukum dan negara untuk segera menghentikan tindakan-tindakan yang Islamofobia tadi, yang menistakan agama. Dan itu tadi kenapa ini terjadi? Karena institusi-institusi hukum, aparat penegak hukum dan lain-lain sebagainya tidak melaksanakan, maka timbul apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon. Andai peristiwa itu dilakukan oleh aparat penegak hukum mencegah sehingga tidak lagi telah dilakukan penistaan agama atau Islamofobia, saya kira tindakan main hakim sendiri itu tidak bisa dilakukan. Jangan dilakukan pembiaran pada Islamofobia di Indonesia. Ya, saya kira itu. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, ahli pidana sendiri, ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur 351, yang tepat itu 352. Bahkan dia menyatakan kepada penyidik, ini kalian kenapa bawa pasal 351? Harusnya pasal 352. Itu ahli yang dihadirkan sendiri oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu kita akan lakukan, pelajari, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang inkonsistensi, ada benturan sana benturan sini, itulah objek, kalau kami mengajukan banding itulah objek kami mengevaluasi keputusannya majelis hakim. Mudah-mudahan nih Pak, kita kan udah mikir, udah lama mikirnya, mestinya langsung aja banding. Oke, makasih. Takbir. Apa? Untuk tanggapan ada AKBP Raymond yang katanya bakal dibela oleh Polda, apakah itu bentuk perlawanan dari Polda ke Mabes Polri setelah Raymond udah di PTDH oleh pada saat sidang etik? Kalau menurut saya itu adalah bukan perlawanan, itu hak. Setiap anggota Polri itu berhak mendapatkan bantuan hukum yang disiapkan oleh kepolisian, dalam hal diwakili oleh Divisi Hukum Polri. Jangankan Jerry, semua juga punya hak itu. Termasuk saya juga punya hak dibela. Masalahnya pada waktu saya perkara pertama maupun sekarang tidak ada tuh pembelaan dari Polri, dari Divisi Hukum sebagai penasihat hukum saya, sehingga terpaksa saya minta tolong Bang Egy, Bang ini. Itu kayak bukan anggota saya. Jadi diskriminatif Pak. Ya, tapi kalau Pak Jerry mendapat bantuan hukum itu haknya, bukan bentuk perlawanan itu. Jadi Memang haknya itu. Jenderal, pertanyaannya kenapa Pak Napoleon tidak dibantu? Jenderal, satu lagi Jenderal dari Egy Sunda Channel. Ini ada 11 orang yang kasus Sambo ya. 11 orang dibebaskan, salah satunya Kapolres, satu Kapolres. Itu bagaimana tanggapannya? Apa iya Pak Kapolres? Ada 11 orang bebas. Bebas dari mana? Bebas. Saya dapat info Begini. Yang sepengetahuan saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kemarin itu penempatan di tempat khusus itu bukan merupakan bagian dari proses pro justisia penyidikan dalam kasusnya, tetapi tindakan internal disiplin. Dan itu memang ada batas waktunya, kalau nggak salah 20 ke 30 hari. Lepas dari situ memang karena demi hukum, tetapi saya yakin prosesnya akan berlanjut terus sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ya, saya pikir bukan selalu. Jadi begini, banyak hal pemahaman yang keliru dari pemberitaan yang juga tidak tepat, karena hal-hal tadi saya hanya bermaksud untuk membantu saja, menyampaikan hal yang mungkin lebih presisi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sehat selalu Jenderal ya. Salam ya Jenderal sama putranya. Oh, Jeko. Wah, Jeko itu Putranya ganteng Jenderal. siapa dulu bapaknya?